Perkenalkan, nama saya Imelda Marti Mulyadi. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya yang berjudul Ganti Rugi Tanah Hak Milik Perseorangan karena Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, studi kasus proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanah sebagai tempat bermukim dan sumber penghidupan mereka untuk mencari nafkah. Tanah dapat pula dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen. Itu artinya bahwa tanah memiliki nilai guna dan unsur hak kepemilikan. Sistem hukum di bidang agraria menjamin hak-hak setiap orang atas penguasaan atau kepemilikan tanah. Namun, dalam setiap hak seseorang tersebut terkandung hak orang lain atau memiliki fungsi sosial. Istilah pengadaan tanah dapat ditinjau berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang berbunyi, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Penilaian besarnya nilai ganti rugi oleh pemerintah dilakukan bidang per bidang tanah meliputi 1. Tanah, 2. Ruang atas tanah dan bawah tanah, 3. Bangunan, 4. Tanaman, 5. Benda yang berkaitan dengan tanah, dan atau 6. Kerugian lain yang dapat dinilai. Pada ketentuannya, ganti kerugian diberikan kepada pemegang hak atas tanah. Beberapa kasus pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menunjukkan bahwa telah timbul berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Begitu juga dengan pembangunan Jalan Tol Cisumdawu yang pelaksanaannya terambat oleh pengadaan tanah. Salah satu permasalahannya yaitu warga menggugat pihak Jalan Tol Cisumdawu atas pelanggaran ketentuan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Cisumdawu tersebut. Haji Ali Sulaiman, salah satu warga yang menggugat pihak Jalan Tol Cisumdawu merupakan pemilik lahan yang di atasnya terdapat bangunan permanen 2 lantai yaitu perusahaan toko home industri, sablon atau printing. Berdasarkan keterangan warga, pihak Jalan Tol Cisumdawu melanggar ketentuan undang-undang dalam pelaksanaan pengadaan tanah yaitu tidak adanya musyawarah antara warga dan pihak Jalan Tol Cisumdawu dalam menetapkan ganti kerugian. Selain itu, ganti kerugian yang ditetapkan oleh pihak Jalan Tol Cisumdawu jauh dari ketentuan SK Bupati Bandung yang seharusnya 4,6 juta rupiah per meter hanya ditetapkan sebesar 1,3 juta per meter. Dengan hal ini, terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana pelaksanaan ganti kerugian terhadap tanah hak milik untuk pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Pelaksanaan penilaian ganti rugi pada saat ini memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Salah satunya yaitu mengenai hasil penilaian dari tim penilai. Dalam Pasal 65 Ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dinyatakan bahwa nilai ganti rugi yang ditetapkan tim penilai adalah nilai tunggal untuk bidang per bidang tanah. Hukum yang saat ini mengatur penilaian ganti rugi atas objek pengadaan tanah telah memberikan kewenangan mutlak bagi tim penilai, mulai dari tata cara perhitungan nilai ganti rugi atas objek pengadaan tanah hingga tahapan penetapan nilai ganti rugi oleh penilai. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK 01/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56 PMK 01 mengatur bahwa penilaian yang dilakukan oleh tim penilai harus dilakukan sesuai dengan standar penilaian Indonesia. Dalam pengadaan tanah, tim penilai merujuk SPI 204 sebagai pedoman. Dalam SPI 204 butir 5.2 dasar nilai yang harus digunakan untuk penilaian kepentingan pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yaitu nilai penggantian wajar atau NPW yang didasarkan kepada kesetaraan dengan nilai pasar atas suatu properti dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugian non-fisik. Dasar perhitungan kerugian fisik dalam ilustrasi sebagaimana dimaksud yaitu nilai pasar, bukan nilai jual objek pajak. Pada kenyataannya, dalam praktek pengadaan tanah saat ini masih ditemukan tim penilai yang menghitung ganti kerugian aset pihak yang berhak didasarkan pada NJOP. Dalam hal ganti rugi pengadaan tanah, keefektifan hukum dilihat dari bagaimana masyarakat menerima pembayaran ganti rugi tersebut. Efektif apabila masyarakat menerima pembayaran ganti rugi tersebut berdasarkan nilai ganti rugi yang ditentukan oleh tim penilai
Dikatakan tidak efektif apabila terjadi perlawanan dari masyarakat terhadap nilai ganti rugi tersebut dengan mengajukan keberatan dan apabila keberatan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui kesepakatan dalam musyawarah, maka masyarakat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, dalam kegiatan ganti rugi pengadaan tanah pembangunan tersebut terdapat beberapa penolakan terhadap nilai ganti rugi yang ditentukan oleh tim penilai. Dengan adanya perlawanan berupa penolakan warga terhadap nilai ganti rugi yang ditentukan oleh tim penilai tersebut, maka dapat disimpulkan kegiatan ganti rugi dalam pengadaan tanah proyek Jalan Tol Cisumdawu dikatakan tidak efektif. Pelaksanaan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Cisumdawu masih ada yang menggunakan NJOP yang nilainya di bawah nilai pasar dalam perhitungan nilai ganti rugi tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pelaksanaan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum telah memberikan kewenangan mutlak bagi tim penilai mulai dari tata cara perhitungan nilai ganti rugi atas objek pengadaan tanah hingga tahapan penetapan nilai ganti rugi oleh penilai. Dasar nilai yang harus digunakan untuk penilaian kepentingan pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah nilai penggantian wajar yang mencakup nilai pasar atas suatu properti dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kerugian non-fisik yang diakibatkan adanya pengambil alihan hak atas properti yang dimaksud. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.